Ilmu sihir tingkat 22,2. Segera setelah nenek menerima surat ayahku yang mengabarkan bahwa ia telah memiliki bayi laki-laki, langsung saja nenekku memotong batang sejenis pohon yang berduri, membubuhkan sihir yang khusus ke atasnya, dan merebusnya terlebih dahulu dalam sebuah kuali tradisional sebelum menanamnya di sekitar rumahnya. Pada saat itu, aku baru berusia 1 bulan. Pohon tersebut langsung tumbuh. Cerita ayahku dan mereka yang lain yang merupakan saksi mata. Dan nenekku memberi pohon itu namaku, MUKNDI. Hal ini menandakan bahwa seluruh hidupku tersimpan di dalam pohon tersebut. Nenekku harus menjaga pohon itu dengan sangat hati-hati dan tidak seorang pun diizinkan menyentuhnya. Karena bila satu helai daun pohon tersebut gugur, berarti salah satu bagian tubuhku akan sakit. Bila pohon itu ditebang, maka aku akan mati. Pohon inilah yang pertama-tama harus kuhancurkan ketika aku berjalan menuju keselamatan dan kebebasan. Nenekku harus berjaga-jaga terus. Ia menolak siapa saja yang ingin menyentuhnya atau mendekatinya. Dan pohon tersebut dipagari secara penuh. Ilmu sihir tingkat 2 ini menyebabkan aku sangat sadar akan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia sihir. Kami tidak dapat secara langsung memakan manusia, tetapi kami dapat mengubah mereka menjadi binatang untuk disembelih dan dimakan, atau bahkan ditransport dan dijual di pasar-pasar yang jauh. Dengan pengetahuan semacam ini, kami bahkan dapat mengambil janin dari beberapa wanita yang sedang hamil dan mengubahnya menjadi telur untuk dimakan. Ayahku sedang bergulenjelan dan melihat seorang pria yang berbadan besar, dan ia berkata, "Pria itu sangat kuat. Aku membutuhkan orang semacam itu untuk menjaga keluargaku di saat aku sedang bepergian." Malam berikutnya, kami melihat seekor gorila besar memasuki pekarangan kami, dan ayah berkata kepada ibu bahwa itulah orang yang akan menjaga kami bila ia sedang pergi. Tudingan jari. Suatu hari, majikan ayahku yang adalah kulit putih mengancam akan memecat ayahku karena ia hanya bekerja sedikit sekali selama ia mempersiapkan aku. Ayahku marah dan mengutuknya. "Lihat nanti," ayahku berkata sambil menudingkan jarinya kepada orang kulit putih tersebut. Ketika majikan ayahku sampai di rumahnya, dengan sangat terkejut ia menemukan ketiga putrinya sedang menggeliat-geliat seluruh tulang belulang. Mereka telah lenyap karena sihir ayahku. Ayahku telah menyimpan tulang-tulang mereka di rumah kami. Saat mendengar kabar itu, seorang imam yang telah dipanggil untuk menengok putri-putri itu mendatangi ayahku. Ayahku menganggap serius dampratan imam itu. Ia menudingkan jarinya dengan cara yang sama seperti sebelumnya sambil berkata, "Lihat ini juga." Saat imam tersebut memasuki mobilnya meninggalkan kami, dia mengalami kecelakaan berat dan mati. Sebagai seorang anak Tuhan, aku ingin mengingatkan Anda agar jangan pernah menudingkan jari untuk menghakimi orang lain. Karena dengan berbuat demikian, Anda telah mengalihkan mereka pada setan. Bertobatlah sobat.